Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Coach Tia di Entrepreneurship Class. Nah, anak-anak, Coach Tia berharap anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang sociopreneur, dan kalau kalian ingat di video pembelajaran kita sebelumnya, Coach Tia sudah menampilkan satu komunitas dengan nama Limitless Learning Center. Dan saat ini Coach Tia tidak sendiri ya. Di sebelah Coach Tia sudah ada Pak Philip. Dia adalah seorang sociopreneur yang juga adalah pendiri dari Limitless Learning Center yang kemarin sudah kita tonton itu. Jadi kita sapa dulu. Halo Pak Philip, apa kabar? Baik, halo. Baik ya, sehat Pak? Sehat sekali. Oke, Pak Philip langsung saja. Ceritakan dong tentang LLC atau Limitless Learning Center itu sebenarnya apa sih? Oke, ngomong-ngomong soal LLC ya, LLC itu tadi kepanjangannya Limitless Learning Center. Nah, ini adalah sebuah komunitas. Jadi komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Kami memberi kelas gratis untuk anak-anak semua usia dan semua kalangan. Jadi bisa diikuti semuanya. Dan kita memberi les itu untuk semua mapel. Jadi dari mapel-mapel yang mainstream seperti fisika, matematika, sampai yang sifatnya unik seperti pengembangan diri, terus musik, bahasa Mandarin dan lain-lain gitu. Oke, lengkap ya. Jadi semua pelajaran ada. Iya, semua pelajaran ada. Nah, sebenarnya awalnya kenapa nih Pak Philip ingin membentuk LLC? Oke, jadi dulu itu sebenarnya nggak terlalu suka ngajar ya, nggak terlalu suka di daerah pendidikan. Tapi ketika mencoba untuk waktu itu aku masih kelas 2 SMA, mencoba untuk mengajar anak-anak kecil, ternyata rasanya menyenangkan dan mengajak beberapa teman, lalu ternyata rasanya menyenangkan untuk kita bisa berbagi. Apalagi yang kita ajar itu kebanyakan anak-anak yang tidak mampu atau anak-anak yang kurang beruntung ya dari segi keluarga dan lain-lain. Jadi rasanya senang ketika anak-anak bisa terbantu. Ya sudah, akhirnya kami teruskan menjadi LLC. Oke, jadi awalnya hanya sebuah niat ya, intinya niat untuk membantu dari anak-anak sendiri. Nah, Limitless Learning Center ini ada di mana sih lokasinya? Ini pertanyaan bagus. Nah, jawabannya LLC ini bisa ditemukan di mana saja sebenarnya. Karena sekarang banyak pembelajarannya sifatnya online. Jadi dari mentor dan mentee dari manapun itu bisa belajar bersama di LLC. Tapi kalau basisnya sendiri, LLC itu basisnya ada di Salatiga. Oh oke, awalnya berada di Salatiga, tapi sekarang ada dimanapun. Ya, ada di Jogja dan kita juga sifatnya online, jadi bisa diakses dimanapun. Oh oke, tadi Pak Philip menyebutkan ada mentor, ada mentee. Nah mungkin anak-anak kurang familiar, kurang tahu apa itu mentor dan mentee Pak. Jadi kalau mentor itu gampangnya pengajarnya, teman-teman yang mengajar. Tapi jangan bayangkan pengajar di sini itu yang sudah sudah dewasa, sudah tua begitu. Maksudnya mentor di sini itu siapapun yang mau mengajar. Jadi teman-teman kakak kelas SMA, kuliah, bahkan SMP itu bisa menjadi mentor. Sementara yang mentee itu yang belajar, dan ini juga bisa siapa aja, bisa teman-teman yang SD, bisa yang SMP, bahkan yang belajar itu usianya sudah kuliah ke atas pun bisa jadi mentee. Oke. Nah, Pak Philip, minggu lalu itu kami nih, saya dan anak-anak, kita belajar tentang sociopreneur. Kalau sociopreneur itu dia ada yang menghasilkan profit, ada yang tidak menghasilkan profit. Nah, kalau LLC ini termasuk menghasilkan profit atau tidak? Itu jawabannya gampang, yaitu tidak. Sama sekali? Iya, sama sekali. Karena memang LLC itu kepanjangannya Lembaga Pendidikan Non-Profit. Begitu. Jadi memang tidak mencari keuntungan sifatnya. Nah, yang menjadi penasaran ya anak-anak ya, kalau misalnya tidak mendapatkan keuntungan, bagaimana Limitless Learning Center ini menghidupi operasionalnya? Nah, ini pertanyaan sejuta umat ya. Jadi kami punya orang-orang yang menjadi donatur. Jadi donatur ini ada yang donatur tetap, jadi setiap bulan memberikan donasi uang. Ada juga yang donatur sifatnya insidental. Jadi ini biasanya berasal dari
alumni-alumni berasal dari keluarga, orang tua, mentor maupun menti, dan orang-orang lainnya yang dekat dengan LLC lalu mau memberikan bantuan dana. Jadi kebanyakan dari situ. Tapi ada juga sumber pendapatan lain, kami biasanya fundraising. Jadi melakukan Apa itu fundraising? fundraising ya. Ini nama kerennya gali dana. Oh, oke. Jadi kami bersama-sama jual makanan, jual minuman, dan ya karya-karya lainnya untuk hasilnya itu untuk membiayai jalannya LLC atau event-eventnya LLC gitu. Oh, wah menarik sekali ya anak-anak, dan itu termasuk salah satu ciri-ciri jiwa sosial yang tinggi. Wah. Nah kemarin kita juga belajar itu di kelas, jadi kita belajar kalau seorang entrepreneur ternyata juga harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah kalau anak-anak ingat di video pembelajaran sebelumnya kan kita lihat salah satu kegiatan yang dilakukan oleh LLC nih Pak. Jadi beberapa tahun lalu LLC kalau tidak salah mengadakan kegiatan bersih kota di Salatiga. Ya kita melihat ada tulisannya Green Agent. Nah boleh diceritakan dong Green Agent ini seperti apa waktu itu kegiatannya? Oke, ini berarti video yang kemarin ditonton itu Iya ya? betul. Oke, Green Agent itu yang jelas itu judul film yang kami buat sekitar tahun 2017 tentang kegiatan bersih-bersih kota. Nah, ini based on true story alias berdasarkan kisah nyata, yaitu kami sendiri. Kami waktu itu mengikuti berbagai acara, lalu ketika acara itu selesai, kami sering melihat sampah-sampahnya banyak berserakan gitu. Misalnya di Salatiga itu ada alun-alun namanya Lapangan Pancasila. Nah, itu ketika ada acara selesai, wah itu sampahnya bisa banyak sekali di atas lapangan. Nah, ya udah kami tergerak aja untuk kenapa nggak kita bersih-bersih bersama gitu. Karena kami pikir kalau kita cuma cuma bilang yuk kita jaga kebersihan, kayaknya kurang ngena gitu. Jadi kami memutuskan untuk kenapa nggak kita coba untuk merasakan gimana sih rasanya bersih-bersih kota. Gitu. Jadi dari situ akhirnya kami lakukan beberapa kali kegiatan bersih-bersih kota sampai menginspirasi untuk kita bikin film sekalian tentang kegiatan bersih-bersih kota ini. Gitu. Saat itu ada berapa orang yang terlibat? Wah, itu kami kan melakukan beberapa kali kegiatan bersih-bersih kota ya. Itu satu kali bersih-bersih kota sekitar 15 anak, 17 anak yang terlibat karena kami tidak mengemasnya itu kegiatan hanya bersih-bersih, tapi di sini kami kami lakukan yang namanya kampanye. Jadi kami juga tulis hal-hal seperti you are precious gitu, kau berharga, atau be happy, hal-hal sesimpel itu. Terus sambil kami jalan bersih-bersih, sambil kami juga kampanye, jadi orang bisa baca tulisan ini, dan juga kami juga di situ bagi-bagi bunga. Gitu, bagi-bagi bunga dan beberapa souvenir kecil lainnya untuk orang-orang yang ada di pinggir jalan seperti penjual balon atau penjual asongan kayak gitu. Jadinya kegiatannya lebih ke menyenangkan sih sehingga banyak yang ikut. Gitu. Sebenarnya awal idenya ini dari siapa yang mencetuskan atau dari mana? Ini agak susah di tracking ya, tetapi itu munculnya ketika kami diskusi bersama sih. Jadi memang nggak ada satu orang yang benar-benar mencetuskan, tapi ketika kami diskusi bersama, ini kok kotor ya, enaknya diapain ya. Lalu ada beberapa yang ambil sampahnya, lalu kenapa nggak kita ambilin sampahnya aja. Yang lainnya juga, iya aku tadi juga mikir gitu ya. Udah dari diskusi itu aja. Nah kalau beberapa waktu lalu nih di kelas 6 bersama dengan anak-anak, tentunya kita juga belajar tentang sampah. Kalau boleh tahu kegiatan Green Agent waktu itu, sampahnya lalu dikemanakan Pak? Yang jelas tidak dibawa pulang. Sampahnya itu kami kumpulkan di tas kresek hitam besar gitu. Lalu kami langsung bawa ke TPA. Jadi memang kami nggak, sebenarnya sampah kan memang bisa dipisah-pisahkan, tapi karena itu kami sekali jalan dan kami biasanya berpencar, jadi tidak nyandak, tidak sempat untuk kami pisah-pisahkan begitu. Makanya kami kami langsung aja bawa seluruh sampahnya langsung ke TPA terdekat gitu. Nah pertanyaan terakhir nih, ada rencana ke depan untuk LLC apa yang paling dekat?
Yang paling dekat sebenarnya kami mau turun ke jalan lagi, tapi kali ini bukan untuk bersih-bersih kota, kali ini kami mau bagi-bagi makanan. Gitu, jadi bagi-bagi makanan untuk rekan-rekan kita yang ada di sepanjang kota begitu. Jadi buat mereka yang pedagang asongan mungkin dan lain sebagainya, kami mau bagi-bagi makanan buat mereka. Gitu. Itu di Salatiga sih lokasinya. Gitu. Oh, oke. Menarik ya, menarik sekali ya. Terima kasih Pak Philip sudah berbagi. Sama-sama. Dan semoga ini bermanfaat untuk anak-anak kelas 6. Sukses selalu untuk LLC ya. Terima kasih. Oke, anak-anak, dari penjelasan Pak Philip tadi, kita jadi lebih mengerti ya apa saja yang dilakukan oleh seorang sosiopreneur. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa mulai berpikir, mulai dicatat kira-kira kegiatan apa yang bisa ditambahkan di komunitas LLC ini. Nanti saat Zoom, Coach Tia akan berikan challenge untuk kalian semua. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa dengan Coach Tia di pembelajaran berikutnya. Dadah, shalom.